Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Isma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khuliqal insanu min ajalin sa'urikum ayati fala tasta'jilun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fika khaslataini yuhibbuhumallahul hilmu wal anatu. Sadaqallahul azim wa sadaqallahun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kita kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pada Jumat yang singkat ini izinkan khatib berpesan kepada kita semua, wabil khusus kepada diri khatib pribadi. Mari sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan keimanan dan ketakwaan kita akan mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pada Jumat yang mulia ini khatib akan memberi judul khutbah kita dengan judul dua sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita menginginkan ketika melaksanakan sesuatu, apa yang kita lakukan dilihat baik oleh orang. Bahkan ada di antara kita ingin dipuja, ingin dipuji, bahkan terkadang ingin dicintai. Itulah sifatnya manusia. Namun hadirin kaum muslimin, kalaulah kita hanya menginginkan cinta dari manusia, manusia akan cinta kepada kita ketika kita melaksanakan apa yang menurut pandangan mereka baik. Tetapi ketika kita tak sejalan dengan pemikiran mereka, mereka akan benci, mereka akan menghina, bahkan mereka akan memusuhi kita. Maka yang mesti kita cari dalam kehidupan di dunia ini bukanlah cintanya manusia, tetapi ada yang lebih tinggi, cintanya Sang Pencipta kepada kita selaku makhluknya. Karena kalaulah Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita, apapun yang kita inginkan akan Allah berikan dalam kehidupan. Kebahagiaan yang kita inginkan, pangkat jabatan, harta, kemewaan yang ada dunia ini yang ingin kita miliki, akan Allah berikan kepada kita karena Allah cinta kepada kita. Maka mestilah kita dalam menjalankan kehidupan di dunia ini
mencari cintanya Sang Maha Pencipta. Maka hadirin kaum muslimin, apa yang mesti kita lakukan agar Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa ada dua sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fika khoslataini yuhibbuhumallahul hilmu wal anatu." Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya kamu mempunyai dua sifat atau dua akhlak yang sangat dicintai Allah dan Rasulnya. Apa dua sifat itu? Yang pertama ialah sifat al-hilm, yakni mampu menahan emosi atau orang yang mempunyai sifat sabar. Dan yang kedua ialah al-anah, yakni sikap tenang dan tidak tergesa-gesa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, inilah dua sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ialah sifat orang yang mampu tenang, mereka tidak mudah marah, walaupun mereka bisa untuk marah, tetapi mereka mampu untuk menahannya. Bahkan sifat marah ini sifat yang mendatangkan keburukan, karena kita lihat bahkan mungkin ada terjadi di antara kita ketika kita marah, bukan hanya perkataan yang kotor keluar dari mulut kita, bahkan ada di antara kita mungkin tangan, kaki bisa melayang dan lain sebagainya. Kenapa? Karena tidak bisa menahan emosi. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita bahwa orang yang mampu menahan emosinya adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita garis bawahi sesuai dengan tema kita pada Jumat yang berbahagia ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, maka apa balasan yang akan Allah berikan kepada orang tersebut? Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatu tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, maka orang yang mampu menahan amarah, orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain, mereka dicaci, mereka dihina, mereka disakiti, tetapi mereka mampu untuk memaafkan kesalahan orang tersebut, mereka tidak marah, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita balasan. Allah ampunkan dosa kita, kemudian Allah masukkan kita ke dalam surganya. Ini bukti Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang sabar, orang-orang yang mampu menahan emosinya, orang-orang yang tidak mudah marah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang sangat luar biasa. Bahkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menyebutkan dalam hadisnya,
laisa syadidu bis-sur'ati innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat orang yang selalu menang gulat, akan tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan dirinya ketika marah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ketika kita marah memang susah untuk mengendalikan diri, tetapi orang yang kuat, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang mampu menahan dirinya ketika ia mampu untuk marah atau untuk emosi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Bahkan kalau kita lihat dalam ilmu kesehatan pun, orang yang mudah marah ini akan menyebabkan stres, karena sering marah dapat menimbulkan stres dan memicu penyakit yang berbahaya. Kemudian penyebab lain orang yang mudah marah, orang yang suka marah ialah bisa mendapatkan penyakit jantung. Orang yang pemarah sangat rentan terkena penyakit jantung hingga stroke. Kemudian tekanan darah tinggi, karena saat marah tekanan darah meningkat dan bisa menyebabkan kerusakan jantung. Kemudian gangguan yang lain ialah gangguan tidur. Emosi yang bergejolak pastinya akan membuat kita susah untuk tidur. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang mampu menahan amarahnya, orang-orang yang mampu menahan emosinya. Ketika ia mampu untuk marah, ketika ia mampu untuk membalas perbuatan orang tersebut, tetapi ia memaafkan, ia tidak marah, maka ini merupakan sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian sifat yang kedua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah wal anatu, yakni sikap tenang dan tidak tergesa-gesa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Manusia tempatnya atau makhluk yang selalu tergesa-gesa. Karena Allah sampaikan dalam Al-Quran, sebagaimana khatib bacakan di rukun khutbah tadi, di dalam surah Al-Anbiya ayat 37, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Khuliqal insanu min ajalin sa'urikum ayati fala tasta'jilun. Manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaanku, maka janganlah kamu meminta aku menyegerakannya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ternyata manusia ini orang yang tempatnya suka tergesa-gesa, suka terburu-buru, orang yang mau serba instan. Tetapi ketika kita mampu untuk tenang, mampu untuk mengontrol diri kita, inilah sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita dalam semua hal terkadang suka tergesa-gesa, suka terburu-buru. Makan kita terburu-buru, minum kita terburu-buru, bahkan dalam ibadah pun terkadang kita suka terburu-buru. Salat terburu-buru, rukuk terburu-buru, sujud terburu-buru, bahkan ketika kita berdoa pun berdoa kita terburu-buru. Maka ada sebuah ungkapan, ya Rabb, salatku terburu-buru sementara mintaku beribu-ribu. Kita meminta kepada Allah begitu banyak yang kita minta, namun menjalankan ibadah kepada Allah kita selalu terburu-buru. Bagaimana mungkin Allah akan cinta kepada kita? Bagaimana mungkin Allah akan memberikan apa yang kita minta, sementara ketika melaksanakan perintah Allah kita terburu-buru, kita tergesa-gesa. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Bahkan ketika kita sudah berdoa kepada Allah, kita meminta untuk segera dikabulkan doa itu. Apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal yaqulu da'awtu falam yustajab li.
doa setiap kalian akan dikabulkan selama tidak tergesa-gesa, yaitu dengan berkata, saya sudah berdoa tetapi belum juga dikabulkan. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, inilah sifat kita ketika kita baru 2 hari berdoa, baru 2 minggu berdoa, baru 2 tahun kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, belum juga Allah kabulkan. Apa kata kita? Da'autu falam yastajibli, saya sudah berdoa tetapi belum juga dikabulkan. Artinya apa? Kita juga terburu-buru meminta doa itu untuk dikabulkan, padahal Allah tahu mana yang terbaik untuk kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, maka hari ini kalaulah kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita ingin disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita minta Allah kabulkan, Allah berikan karena Allah cinta, maka tenanglah dalam menjalankan aktivitas kita. Jangan tergesa-gesa. Hadirkan sikap tenang dalam setiap tindakan kita, sehingga apa yang kita lakukan terarah, terukur, dan memberikan hasil yang terbaik dalam kehidupan kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, demikian khutbah singkat kita pada Jumat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita mempunyai 2 sifat yang dicintai oleh Allah ini. Yang pertama, mampu menahan emosi. Yang kedua ialah sikap tenang dan tidak tergesa-gesa, sehingga kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah cinta, Allah berikan kita kebahagiaan, bahagia dunia, bahagia di akhir hidup kita, dan bahagia juga kita di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.